Halo Reders, balik lagi sama kita Red Spare. Speak your mind on your space. Oke nih Kang, kira-kira kita ngapain sih hari ini tuh? Kita tuh mau wawancara soal topiknya tuh kayak horor-horor gitulah. Horor ya, horor tuh, horor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja Kang Arsi sama Teh Ica. Tepuk tangannya dong. Boleh kan langsung dulu kan? Oke. Siap. Oke. Oke, apa kabar nih Kang? Teh. Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Kita baru beres OTS. Susah banget. Aduh, Ada gak satu matkul yang itu paling susah? Matibis. Oh, fix. Itu Kejawab gak? Oh, kejawab. Oke, boleh perkenalan dulu gak sih? Kita dari nama sama angkatan. Boleh dari Teh Ica duluan mungkin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Anissa Sandi Aulia. Aku biasanya dipanggil Ica. Aku dari Raiders 25. halo semuanya, perkenalkan nama aku Naufal Arsi Razak. Aku biasa dipanggil Arsi. Aku dari Raiders 25. Oke, aku denger nih kalian berdua. Kita juga belum perkenalan. Kita juga belum perkenalan ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ya. Oke, perkenalkan nama aku Farel Arya Putra Wijaya, biasa dipanggil Farel. Aku dari Raiders 24. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan. Bisa dipanggil Rama dari Radas 24. Oke, aku dengar nih, kalian tuh berdua sering naik gunung di Jawa Barat, Gunung Jawa Barat. Terus udah pernah ke Gunung Jawa Barat udah pernah semua? Hampir semua sih. Hampir semua. Ada gak sih Gunung Jawa Barat yang kalian favorit? Favorit aku kalau di Jawa Barat yang indah gitu ya. Cikuray paling wah. Paling wah. Garut ya? Garut. Kalau dari Teteh ada gak? Kalau dari aku sih, yang di Jawa Barat kebetulan baru cuma satu gunung. Itu kebetulan Gunung Burangrang. Tapi pengen nyoba yang lain gak? Pengen banget. Tapi kan sekarang emang lagi padat-padatnya kayak jadwalnya. Jadinya mungkin nanti next kalau emang free bakal nyobain sih. Mau kemana nih nextnya? Mau ke Ciremai mungkin. Kita juga pernah kan? Iya, Kita juga pernah. Atap Jawa Barat. Keren. FYI aku pertama naik gunung langsung ke Atap Jawa Barat. Langsung ke Ciremai. Sombong. Sorry. Agak sombong dikit ya. Agak sombong dikit. Soalnya langsung atap. Terus kalian tuh naik gunung ikut-ikutan temen apa emang pengen mau? Waktu itu kebetulan pengen. Soalnya lagi, fun fact-nya nih, aku pertama kali naik gunung itu pas tahun TBK. Wah. Sakit hati ceritanya. Langsung naik gunung ya? Aduh nih, Gak bisa. udah gak bisa ini. Langsung naik gunung. Langsung naik. Kalau tadi Kalau aku kebetulan dari dulu kan aku pernah nonton film 5 cm. Itu kan yang ceritain tentang gunung yang di Semeru kan. Nah, itu pas aku kebetulan kalau nggak salah SD kelas 3. Nah, jadinya pas aku pertama kali naik gunung itu pas di SMP, pas di 2021. Itu pertama kali sama keluarga. langsung. Kalau boleh tahu gunung mana tuh Teh? Itu ada di Lombok namanya Bukit Anak Dara. Itu terkenal sama tanjakan cintanya. Pokoknya Oke, lanjut. jadinya di sana tuh emang view-nya emang bagus banget gitu. Jadi kayak orang-orang juga kalau emang ke Lombok biasanya emang ke Bukit Anak Dara, tapi itu ketinggiannya itu udah 2000-an, tapi emang penyebutannya itu masih bukit gitu. Berarti kalau 2000 tuh sama kayak Gunung Burangrang nggak sih? Bener. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kalau treknya hampir sama Burangrang. Hampir sama kok, tapi menurut aku kayaknya lebih parah yang di Bukit Anak Dara. Oh, Bukit Anak Dara lebih parah. Lebih parah. Kalau Burangrang tuh masih biasa aja. Kayak netral lah, standar gitu. Oke. Ini dengar-dengar katanya ngomong keluarga, aku juga lihat-lihat Kang Arsi ini tuh suka muncak bareng keluarga juga ya? Aku suka sama ayah adik. Pertama sama keluarga apa sama sendiri dulu? Kalau pertama sama teman dulu. Pertama sama teman, karena kan kalau misalnya baru mulai nih, belum berani lah ngajak keluarga kayak ekstrim dulu. Jadi biar tahu medannya aja dulu. Jadi yang ngajak itu Kang Arsi ke keluarga gitu.
Oke. Hebat ya kan? Heeh. Misalnya nih kan kita ada yang tipe jalur pendaki itu yang kayak buru-buru mau sampai puncak, ada yang nikmati jalannya. Ya. Kalau dari Akang Teteh berdua ini tipenya tuh yang mana? Yang buru-buru mau sampai puncak kah atau nikmati kayak perjalanan gunung gitu? Ya. Boleh dari Teca dulu gantian. Kalau aku emang tipe pendaki yang emang lebih ke santai aja gitu. Kayak nggak terlalu ngejar apa ya puncak mah kapan-kapan bisa gitu. Lebih kayak menikmati pemandangannya juga gitu. Apalagi mungkin kalau lagi sama temen yang emang Kebersamaannya ya. biar kayak lebih menikmati gitu. Kalau dari Kang Arsi? Sama sih, sebenarnya kan puncak itu bonus ya. Yang penting perjalanan aja dulu gimana solidnya sama teman kan, kalau misalnya naik sama temen gitu. Pernah nggak Kang pas di puncak gitu terus badai? Pernah. Pernah. Kalau itu tuh waktu ke Cikuray dulu gitu. Karena kan rata-rata di gunung di Garut itu kalau nggak salah ya, emang rawan tembok, rawan badai. Jadi cuacanya itu gak bisa gantung. Iya. Tapi Cikuray itu paling bagus gitu. Menurut saya Bagus ya. Lautan awan. Nih kan biasa tuh pendaki-pendaki nih ada kayak barang-barang yang harus dibawa. Tapi ada gak sih kalian tuh misalnya barang ini nih harus dibawa banget? Ada Yang gak sih? penting banget gitu. buat Ada yang kalian. penting banget buat ya haruslah dibawa pokoknya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Boleh dari Teca. Kalau aku terutama ya jas hujan kan, kalau jas hujan mah buat apa ya kayak memprediksi cuaca juga kan nggak nentu gitu. nggak tahu Ya kayak kalau emang mau trekking malam itu headlamp itu penting banget. Ya headlamp apalagi logistik itu perlu banget gitu buat apa ya kayak menstabilkan ini tubuh kita gitu. Terus yang terakhir sih obat-obatan itu buat kayak antisipasi aja. Kalau apa sih emergency blanket? Emergency blanket ya benar tuh. Penting nggak tuh? Itu paling penting tuh. Penting sih sebenarnya, apalagi kalau yang trekking malam itu emergency blanket penting banget. Kalau dari Kang Info Arsi. ya. kalau menurut saya sih Kang, nggak cukup satu barang sih kalau ke gunung, jadi kayak harus lengkap gitu kan. Sama kalau saya tuh ya kalau nggak kayak sama tektok pasti bawa kompor. Karena masalah perut mah aduh nggak bisa ini. Kalau Nggak, yang paling penting ini Sob. Yang paling penting Yang nggak bisa ditinggalin banget. HP sih. HP sih. sama lah jas hujan, Jas hujan. terus baju ganti juga. Karena kalau misalnya di gunung kan kalau udah basah itu wah udah bahaya tuh. Bener. Jadi kalian tuh jangan lupa kayak kalau mau ke gunung nih guys, kalian jangan lupa paling penting ya. Menurut aku tuh emergency blanket sih itu paling penting. Penting banget. Soalnya waktu kita ke Ciremai ya Iya. di pos 5 tuh. Oh itu Udah lagi hujan banget. udah Ada yang hipo tuh. ada yang hipo bener sih. 3 orang 2 orang ya? 2 orang waktu itu. 2 orang. Iya katanya sih dia ditinggal. Oh iya banyak tuh open trip gitu yang ditinggalin. Jadi kalau nggak salah waktu itu dia ditinggal sama yang open trip itu. Jadi 2 orang itu nggak bawa emergency blanket, ditinggalin jadinya hipo. Nah, oke lanjut nih Kang, kita masuk agak dalam. Ada gak sih hal-hal janggal atau yang di luar logika yang kalian berdua pernah alami itu? Ada gak? Ada. Boleh dari Arsi dulu lah. Waktu itu aku tuh ada di salah satu gunung di Jawa Barat. Gak usah disebutin. Ya, seperti dah. Ya. Nah, jadi sebenarnya tuh naiknya masih aman. Posisinya itu aku naik bertujuh. Naik itu hari Minggu. Jadi Sama teman SMA itu. Oh, sama teman-teman rumah sih sama teman-teman rumah. Itu tuh naik itu posisi hari Minggu yang dimana pendakian itu pada turun, kita baru naik. Pas naik sih masih aman ya, masih aman tuh. Kayak pos 1, 2, 3 lancar, gak ada apa-apa tuh. Nah sebenarnya pas janggalnya itu pas turun ya. Karena kan posisi gunung tuh sepi ya, itu gak ada yang naik. Waktu itu cuman ada 5 rombongan. Itu pagi, siang, apa sore? Siang mah. Siang, Siang. Karena apa ya? Sepi kali ya. Jadi emang posisinya itu kita tuh kalau misalnya turun kayak ada yang kurang duluan. Ini mau ngabarin ini. Ada yang sampai lupa absen kan waktu itu. Karena kan masih ada yang sekolahan. Kurang duluan. Jadi kayak tunggu gitu loh. Nah, di satu posisi ada di sampai pertengahan lah, udah sampai pertengahan perjalanan pas mau turun. Itu tuh teman ada yang marah-marah. Kenapa? Ketinggalan. Oh, ketinggalan. Kayak
wah jangan ninggalin lah. Ya. Tadi ada step di belakang tuh. Kayak Step, oh, ya. ada yang step kayak gitu. Iya. Oke, dari situ tuh kayak oke ngabring nih. Nah, sampai di pos kayak hampir 30% lagi sampai ke pintu rimba. Kerasa jauh banget. Jauh banget. Beda kayak dekat gitu. karena logikanya kalau misalnya kita naik tuh lebih lama kan daripada turun biasanya lebih cepat kan. Ini lama banget. Kayak aduh. Wah, Gitu sih. Berarti janggal banget itu ya. terjanggal. Tapi kalau Itu bukan karena capek. Apa emang benar-benar apa emang Kalau capek sih enggak, karena kan kalau saya tuh naik gunung kan lengkap logistik. Mau makanan, minum pasti tercukupi semuanya. itu yang ngerasain Akang sendiri apa semua rombongan itu nyadar? Gak tau ya, tapi sempat kode-kodean kayak asal lama kayak udah pada nggak gitu loh. Berarti rata-rata udah pada sadar lah ya. Kita udah pada sadar. Karena emang apa ya Diputar-putar. teman rumah tuh kayak udah connect udah. Tahu lah kalau misalnya dia ngerasa juga, oh pasti sini ngerasa. Berarti kayak ngerasa diputar-putar gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu. Kurang lebih seperti itu. Kebayang. Oke boleh. Coba kalau dari Teica mungkin ini lebih serem nih. Soalnya denger-denger Teica dari Lombok. Bener gak? Bener. Berarti Berarti apa sih yang bagus teh? Rinjani. Itu Rinjani itu salah satu apa mimpi. Mimpi ya. Apa kalau masuk gerbang Rinjani itu? Gerbang mimpi. Ya benar. Boleh Teh ceritain. Kalau aku kejadiannya itu kalau nggak salah di tahun 2022 deh. Nah itu ada salah satu bukit yang ada di Lombok. Itu nggak boleh disepil ya. Nah itu aku kebetulan naiknya sama kakakku. Nah kakakku itu sama temen-temennya gitu. Nah kebetulan kita trekkingnya itu di hari Jumat sore gitu. Otomatis mulai baru sampai pos 1 aja itu udah dapat malam gitu. Nah pas udah kalau nggak salah di pos 2-nya itu kakak aku kayak tiba-tiba berhenti gitu loh, diem. Nah kita kan nggak tahu kan, nggak ngeh itu apa gitu. Tiba-tiba dia kayak nangkep dari ekor matanya itu, kayak di ujung sana itu dia ngelihat kayak sosok kayak cewek itu pakai gaun merah gitu, terus rambutnya panjang itu. Tapi dia kayak diem, kan kita nanya lah itu kenapa tiba-tiba diem gitu. Terus kakak aku kayak nggak mau ngomong apa-apa lah gitu, nggak ada apa-apa gitu, ya udah lanjut jalan. Lama-lama kayak pas udah di pos 3-an gitu, itu kayak dia ngerasa ada yang ngikutin gitu loh dari belakang. Lah kayak udah kan kita kayak udah berhenti, tapi kayak masih ada suara langkah kaki gitu. Itu kan kebetulan malam cuma ada rombongan kita aja gitu pas itu. Nah udahlah itu sampailah di puncaknya. Sampai puncaknya kan bangun tenda gitu. Itu kebetulan kalau nggak salah ada 2 atau enggak 3 rombongan sama rombongan kita. Tapi tenda kita itu lumayan berjarak gitu loh, jauh-jauh. Nah buatlah tenda, pasang tenda gitu, makan. Pas malamnya kayak di tengah malam gitulah, di jam 1-an itu kayak ribut gitu loh, berisik gitu di luar tenda. Di luar tenda itu kayak ada orang rame gitu loh. Padahal seingat kita mah cuma rombongan kita aja yang sekitaran sana gitu yang buat tenda. Tapi teman-teman yang lain kan pada nyadar juga kan. Nah pas paginya kita lihat lah di depan kosong gitu, nggak ada orang. Jadinya kita nanya gitu kan di rombongan yang lain, kayak nyamperin gitu loh. Tadi malam denger nggak ribut-ribut gitu? Nggak ada apa-apa gitu. Cuma kalian doang yang Jadinya kayak yang ngedenger cuma rombongan kita aja gitu. Jadinya tapi kakak aku ceritanya yang masalah ngelihat sosok itu pas udah sampai rumah gitu, nggak mau nyeritain pas lagi di lokasinya. Takut nanti kayak panik gitu. Jadinya kita tahu cerita yang emang sosok itu pas udah sampai rumah, kayak nyeritain ulang gitu loh, kayak kemarin malam aku lihat gini. Tapi emang aku nggak mau ngasih tahu, takut yang lain pada panik gitu. Jadi cuman satu orang doang yang lihat. Yang sosok itu satu orang, tapi kalau yang digangguin yang di tenda itu semua kita. Berarti seluruh tenda digangguin. Jadi kayak ribut gitu, kayak apa ya, digedor-gedor gitu loh. Tapi itu posisinya kabut atau angin? Kebetulan itu hujan. Tapi sempat positive thinking nggak? Oh paling
karena hujan terus anginnya kenceng. Sebenarnya udah positive thinking gitu ya, tapi lama-lama kayak kedengeran suara berisik gitu loh, kayak rame banget gitu. Padahal posisinya cuma tenda kita aja gitu. Jadi kayak kita saling nguatin gitu loh, saling ya udah tenang nggak apa-apa gitu. Yang penting kita kayak nggak aneh-aneh. Jadi kayak ya udah aman gitu. Udah cuma itu aja sih. Kalau aku denger ya, kalau di podcast lain tuh, kalau nggak salah, nggak tahu ya itu di gunung mana, katanya itu ada pos namanya tuh Pasar Setan. Pasar Setan. Pasar Setan tahu gak? Gunung Nah itu kan kalau nggak salah waktu itu aku denger cerita itu kayak dia mungkin bangunin tenda, terus itu malam Jumat Kliwon. Nah terus tuh itu kayak banyak yang lewat gitu loh, banyak yang lewat kayak beli-beli. Bener gak sih? Oh iya. Bener, Aku pernah dengar gitu di salah satu daerah podcast. sana kan. Iya, jadi kayak banyak yang jalan, terus ada yang ngomong-ngomong, ada gong juga. Bener merinding guys. Penuh misteri sebenarnya gitu. Jadi kayak film ini ya, Desa Penari. Tapi kalian ini gak? Kan kemarin sempat muncul tuh film Gunung juga yang baru. Oh ya. Apa sih? Petaka Gunung Gunung Gede. Gede. Tapi kalian itu nonton juga? Nonton. Nah, abis nonton itu pakai outfit pakai gunung. iya gunung nggak yang kayak di TikTok gitu, bawa carrier. Oh enggak ya, enggak ya. Nah, abis kalian nonton tuh, kalian sempat kayak nggak mau naik gunung lagi gitu gak sih? Enggak sih. Enggak sih, enggak ya. Soalnya kayak udah gitu, biasanya mah tergantung kepercayaan masing-masing juga gitu. Sebenarnya kalau kita emang udah ngerasa nggak ngelakuin apa-apa, kayak ngejaga attitude, etika kita, sebenarnya mau naik gunung apapun aman gitu. Aman aja. Yang penting tetap sopan. Tapi Kak, di gunung tuh serunya tuh kayak itu Kang. Kalau ada cerita mistis. Nah, iya, Kayak cerita. iya, jadi cerita. Serunya gitu ya. kayak ada yang banyak ngeluh lah gitu, teman ada yang banyak ngeluh, itu cerita di kalau naik gunung sih. Kita juga waktu itu kan sempet ya ke Ciremai, aku Rama sama yang lain-lain. Itu tuh di jam pokoknya udah malam, kan kita udah pakai sleeping bag, udah mau kan udah tidur. Terus aku sempet jadi badan aku tuh nempel-nempelan sama tenda. Iya. Itu kayak ada yang iya, nggak taunya boleh sebutkan sih babi, nggak tahu yang babi. Bagas. Bagas. Itu nama anak gunung yang Bagas. Yang paling kocaknya mah kita tuh salah bawa tenda. Ya, kita berlima. Itu tuh berlima gak sih? Ya, berlima. Itu tenda kapasitas 4 orang. Ya, Jadi- jadi 6 orang. Iya, jadi kayak iya gini. Itu pada gini. Jadi iya tetap jadi hangat. Itu tuh kalau Itu basah. ditutupin susah napas. Pas dibuka Dingin. hujan. Itu posisi hujan juga, badai kan. Itu bener-bener sleeping bag basah, baju kita basah. Kenapa pagi-pagi kita enggak, aku jam 12 malam tuh keluar kan. Aku sama Kang Desta keluar mau bikin kopi. Kan di Ciremai itu ada pos bayangan kan? Ya, Ada shelter kalau nggak salah. ya satu. Aku via Apuy, aku liat via Apuy. Itu aku jam 12 malam mau bikin kopi keluar sama Desta. Terus nggak lama dari situ ada yang lewat, Bagas lewat. Akhirnya aku masuk dalam shelter. Kan kalau nggak salah tuh shelter tuh nggak boleh masuk kan? Iya. Kecuali Arjen. Iya, kecuali Arjen. Bener-bener. Nah, kalian tuh pas habis ngalamin kayak mistis kayak gini, pas turun tuh masih kayak kebayang-bayang gak sih? Pas udah di rumah gitu. Pas udah di rumah, kok semalam gini gitu. Masih sih, aku biasanya kayak kebayang sampai beberapa hari gitu, tapi apa ya, udah gitu, nggak yang buat aku kapok naik gunung gitu. Enggak kapok tuh. Enggak, malah nagih. Berusaha berpikir jernih aja sebenarnya. Positif thinking aja. Kan karena di gunung kan banyak makhluk hidup ya. Jadi kita nggak tahu nih ini apa sebenarnya. Banyak yang kita belum tahu. Gak tahu pengen main aja. Kalau main-main, ketemu gimana. Ada gak sih kayak kan tadi udah ngebahas horor nih. Ada gak sih selain horor tuh kayak hal-hal random lucu yang Akang Teteh itu nggak pernah lupain sama bareng teman-teman, kayak pleset lah, terus carrier jebol. Kan itu kan jebol. kita nggak tahu, sepatu jebol pas turun kan, terus nenteng pas turun malah nyeker lari-larian Ya, gitu. soalnya teman kita juga ada yang main gitulah pas ke Ciremai. Pas ke Ciremai Terus kebetulan kasihan. gitu. Itu bukan pas turun juga, pas naik dia juga ngeluh. Padahal dia di base camp tuh, dia di base camp udah kuat. Di tas dia tuh, di carrier dia tuh udah ngisi 8 botol. Pas naik, pas baru puas 1. Ih nggak mau. berat. Nah, sekarang dari Akang Teteh ada gak
Yang pernah ngalamin. lucu ya? Iya, yang lucu. Aduh. Mau temennya, mau akang tetehnya. Kebetulan waktu pokoknya buat aku tuh paling berkesan Cikuray. Cikuray. Karena Pokoknya si Kroy lagi lah ya. pulang pergi badai. Tapi di atasnya lautan awan. Terus pas turunnya ketemu Bagas. Itu sampai buka jalur sebenarnya kayak oh ya itu tuh waktu ke Cikuray itu aku ketemu sama orang-orang luar juga. Jadi awalnya aku bertiga sama keluarga. Sama Om sama adik sepupu. Di base camp ketemu sama orang Sumedang sama orang Garut. Jadi kayak oh join. Itu tuh dari banyakan tapi bener-bener solid tuh. Dari bawah sampai puncak turun lagi bareng terus. Jadi nah pas turun nih ketemu Bagas. Aduh itu Bagas kayak awalnya dipancing-pancing kayak roti lempar gak ada yang berani. Itu tuh posisinya di atas pohon. Udah kayak satu-satu dah lewat sisaku sama yang orang Garut itu tuh ai badai kumaha ini mau gimana. Sama ini kan kayak makin dekat ya naik lagi ke atas lah posisi itu tuh posisi di pos 5 pas mau ke puncak banget. Jadi aduh buka jalur eksperimen nih. Emang posisinya kalau aku naik pasti bawa ini ya kayak bawa pisau ya baik buka jalurnya serak sambil diliatin itu ada itu naik kalur pelan diem dulu udah capek tuh ya buka jalur tuh udah terkuat saya gitu. Kalau mak santai lah pas diem asa gandeng di pangkar lari dia kan Bagasnya. lari ya udah saya juga dari belakang. Jadi posisi itu Bagasnya ada dua yang naik yang satu ngikutin karena kan sampah dia nyium bau gimana ya langsung gue gurusukan saya di situ nggak tahu jalur di mana padahal setelah aman balik lagi ke jalur kecil sih itu. Cikuray itu terkenal ini gak sih sama Bagas? Cikuray kan bukan Guntur. Cikuray kan? Bagasnya. Kalau itu juga pas mau tidur kita harus menggantungin makanan. Harus digantung. Jadi biar ya susah sih. Karena baunya itu kan. Nggak lucu emang lucu. Emang lucu lah. Kita kan juga gitu waktu itu. Kita pas turun. Pas turun itu ada teman kita tuh dari atas spotnya masih oke. Turun dari pos bayangan, turun tuh masih oke. Dia lari lah, inisiatif lari. Oke kan, sisanya kan FOMO kan, lari juga, tiba-tiba temen aku tuh berhenti. Kenapa? Gini kaki. Jebol. Akhirnya untung ada yang bawa sendal kan. Habis itu lari lagi tuh dia sempat pakai sendal. Terus pas di pos 3 kalau nggak salah, di pos 3 diem lah dia. Kenapa? Sakit katanya ankle. Itu jalan bener-bener dari pos 3 jalan biasa. Tuh sampai bawah. Dia bilang nggak mau naik gunung lagi. Nggak mau naik gunung lagi. Itu jump scare dikit. Goyang aja. Oke, kan tadi udah dari Kang Arsi nih. Sekarang boleh kita dengar dari hal-hal random dari Teja. Kalau aku pas itu di tahun 2024 aku pernah naik di salah satu Seven Summit-nya Sembalun. Kan itu ada namanya Bukit Pergasingan. Nah pas itu aku naik di jam 11 siang gitulah. Nah pas itu kebetulan hujan ya. Pas sudah sampai puncak turun itu kayak sore gitulah, jam 4-an turun gitu. Nah gara-gara kabut kan, hujan kabut, otomatis aku kan berempat, cewek aja berempat. Kita tektok pas itu. Nah kita ternyata salah ambil jalur. Terus kayak nyasarnya ke bener-bener kayak ke tebing gitu loh. Sampai kita kayak kepleset terus jatuh ke jurang gitu. Sampai teman-teman aku udah luka-luka gitu loh. Sampai kita kayak teriak gitu minta tolong. Kebetulan nggak ada sinyal sama HP kita semua udah mati. Ini mah lebih ke cerita horor. Ekstrim katanya. Emang ekstrim sih. Random sih. Terus itu kita kayak minta tolong. Udah lama kayak maghrib gitu ada yang ngedenger gitu. Kayak warga itu kan kayak di ladang gitu loh. Jadi kan di Sembalun itu kan banyak ladang kayak buah-buahan, ada yang sayur-sayuran gitu. Nah ada kayak suami istri gitu yang ngedenger teriakan kita. Itu untung belum pulang gitu kan orangnya. Terus kayak kita dicari gitu, disamperin terus barulah ketemu. Terus katanya emang di jalur itu rawan orang nyasar di jalur itu. Nah, emang kita itu bukan orang pertama yang nyasar di jalur itu. Dia kayak pulang-pulangnya itu teman aku yang 2 orang kayak buru-buru pulang.
Terus pulang-pulangnya kita ditinggalkan. Nah, keadaan Sembalun kalau malam itu apa ya, gelap banget sama licin. Soalnya kan kayak apa ya, naik turun gitu kan jalannya. Nah, tiba-tiba aku nggak sanggup lah gitu kalau sampai rumah, aku nginep di rumah teman aku. Kebetulan kita udah basah banget menggigil, tiba-tiba dapat kabar dari teman aku tabrakan yang Lebih beraduk ya. Ekstrimnya iya, Horornya iya. terus berdukanya iya. Ya kan sampai ke itu bener-bener kayak berkesan banget lah gitu buat aku. Horor random campur aduk. Oke, Tapi aman teh temennya. Aman. ada gak sih yang gunung favorit kalian yang pernah kalian daki? Ini favorit banget. Kalau bisa kalian tuh harus ke situ lagi. Cipurai lagi. Enggak sih. Cikuray terus. Oke, dari Kang Arsi duluan. Kalau aku Sagara. Oke. Ngomong-ngomong Sagara, aku sama Kang Rama tuh pengen namatin apa? Sapaguchi. Sagara, Papandayan, Guntur, Cikuray. Yang baru naik baru Papandayan. Sisa Oh iya. sisa Sagara, Cikuray sama Guntur berarti. Aku mau udah Cipurai kan. Ya udah berarti aku belum. Iya. Oke. Terus dari Teica boleh. Kalau aku sih Gunung Rinjani. Rinjani favorit. Oh, udah pernah ke Rinjani. Wis. Baru ke Rinjani ya. Berarti apa sih? Yang itu teh? Yang biru itu. Letter L. Letter E. Letter E. Bisa nih. Bisa deh. Bisa tuh itu teh. Channel Bisa letter E-nya. Bisa aman. Tapi itu udah sampai puncak. Sampai puncak. Aku kebetulan ke Rinjaninya 2 kali. Jan yang tahun 2023 yang sampai puncak, yang 2024 itu cuma yang ke Danau Segara Anaknya. Danau Sagara anaknya. Oke, lanjut. Satu gunung yang pengen kalian daki banget. Kalau aku Semeru, tapi kan sekarang mah Semeru lagi ditutup lagi kan, jadinya Ranukumbolo. Dia nggak tahu kapan dibukanya lagi. Tapi kalau emang bener-bener gunung yang paling pengen didaki ya Semeru. Semeru di Indo. Iya. Oke, Kalau Kang Arsi, kalau Kang Arsi, Leuser. Leuser. Oh, Gunung Leuser. Oke, apa pesan untuk riders yang mau mendaki gunung ada gak sih? yang baru pertama kali nih. Iya, yang baru pertama kali gitu loh. Oh, ada. Boleh dari Kang Arsi. Yang pertama tuh mental ya. Yang pertama mental, yang kedua fisik, yang ketiga logistika diperhatiin, terus minta doa sama orang tua karena restu orang tua tuh yang paling Paling aman ya, paling gacor lah buat Kita kalau naik gunung ngetes doa orang tua, guys. Bener banget. Ada lagi kan? Nah, Udah, cukup. Tapi ini Kang, kayak kalau naik gunung nih, yang baru-baru gitu harus didampingin nggak sama yang pernah gitu? perlu sih. Perlu. Karena aku aja kebingungan kan, ini gimana ya? Ini bingung. Takut nyasar. Takut nyasar gitu kan. Boleh lanjut. Teica. Kalau aku yang pertama intinya jangan FOMO. Jadinya kan biasanya gara-gara keikutan tren orang naik gunung, apalagi kan sekarang emang lagi ngetren-ngetrennya naik gunung gitu. Dia kayak asal-asalan tanpa kayak nyiapin fisik, mental gitu. Dia kayak ya udah yang penting naik gunung gitu, kayak ngikutin temennya. Padahal logistik itu juga perlu, fisik, mental, logistik itu emang benar-benar yang harus diperhatiin sama izin orang tua. Yang paling ampuh. Mungkin cukup kita habis tanya-tanya ke Kang Arsi sama Teh Ica. Terima kasih banyak Terima Kang kasih, Kang Teteh. Teh. Terima kasih banyak udah mau hadir di podcast kita kali ini. Oke, buat kalian yang mau naik gunung lagi, dengerin kata Kang Arsi sama Teh Ica. Fisik, mental, sama logistik. Sama doa orang tua, logistik. Sama doa orang tua, benar. Izin, bener. Izin tuh, wah, wajib sih kalau izin. Sampai apa sih? Izin, Nggak diizinin, terus izin. tiba-tiba berangkat ya. Kayak gitu. Bener. Oke, cukup sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.